juga ikut mensyukurinya, tentu dengan hal-hal yang dibenarkan oleh Islam. Batasannya sampai mana? Lalu bagaimana dengan anak-anak? Penjual-penjual trompet di pinggir jalan. Orang-orang mungkin keluarga kita yang sekarang ini sedang asik berkumpul menjelang detik-detik pergantian dengan mungkin ada di hotel-hotel, kemudian di pub-pub, di bar-bar seperti itu, ya, berfoya-foya. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadapnya? Tafadhol Ustaz. Ketika terjadi perang, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan strategi dari Persia dengan cara menggali parit supaya kuda dari Makkah yang mau menyerang Madinah tidak bisa lompat. Paritnya digali lebar. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Maka perang itu disebut dengan perang khandak. Apakah Persia itu Islam? Tidak. Ketika Salman Al-Farisi mengusulkan gali parit itu, apakah Nabi mengatakan, dari mana nih Salman? Dari Persia ya Rasulullah. Oh jangan, bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Enggak. Bahkan Nabi ikut menggali parit itu. Ini contoh bahwa produk kafir boleh dipakai, jelas. Jadi jangan lagi ada komen-komen nanti Ustadz Somad pakai moge di komen, Mat, ini kan produk kafir, ente nggak nonton goblok. Iya, udah saya jelaskan itu. Makanya kalau nonton, tonton terus ceramah Abdul Somad sampai dapat hidayah. Contoh kedua, atap Masjid Nabawi itu datar dengan tiang-tiang dari batang korma, atapnya dari pelepah korma yang dianyam. Sampai akhirnya Islam sampai ke Bizantium, Romawi. Di Romawi ada bangunan yang cantik dan indah, batu yang disusun-susun sampai akhirnya melengkung. Kalau mau lihat susunan batu melengkung itu, nanti adik-adik pergi ke Turki sampai ke Masjid Muhammad Al-Fatih, Masjid Hagia Sophia, maka nampak nanti batu yang disusun melengkung. Sampai di sana buat video pendeknya. Hai guys, ini batu melengkung yang diceritakan Ustaz Abdul Somad. Batu melengkung sehingga tidak perlu tiang di tengah. Akhirnya umat Islam mengambil arsitektur batu melengkung itu. Batu melengkung itu disebut dengan kubah. Apakah kubah itu ajaran Islam? Tidak, itu diambil dari Romawi. Apakah ketika bangunan itu dibawa ke Makkah dan Madinah, lalu ulama mengatakan jangan pakai karena ini produk dari sana, ini haram? Dipakai. Khandak parit dipakai, kubah dipakai. Tiga, ketika Islam sampai ke laut Mediterania, lalu kemudian umat Islam melihat di sana ada satu tiang, di atas tiang itu ada api yang menyala supaya kapal di tengah malam tidak menabrak tepian pantai. Kita menyebutnya mercusuar. Orang Arab disebut dengan manarah, diambil dari kata nar, tempat api di atas, karena ada apinya di atas. Lalu kemudian bangunan itu dibawa ke dekat masjid, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas, disebut dengan menara. Nggak ada menara zaman Nabi. Menara ditemukan di Afrika Utara, nama negerinya Alexandria. Kota itu didirikan oleh Alexander the Great dan dipakai sampai hari ini. Masjid kita ada menaranya? Kalau nggak ada berarti nggak masjid. Khandak bukan ajaran Islam. Tiang melengkung bukan. Menara bukan. Kenapa boleh dipakai? Karena tidak terkait dengan ibadah, tidak terkait dengan ritual. Ini ajaran Islam yang membolehkan kita. Setelah saya prolog dengan 3 produk ini, sebenarnya masih panjang tapi karena waktu kita pendek. Lalu bagaimana dengan kalender? Ada seorang kaisar namanya Kaisar Julian. Maka dia buatlah kalender.
maka kalender itu disebut dengan kalender Julian. Lalu kemudian setelah masa Nasrani, kalender Kaisar Julian ini diambil oleh Paus Gregorius. Maka kalender ini sekarang disebut dengan Gregorian Calendar. Tulis Gregorian Calendar. Lalu kemudian ketika terbentuk United Nation, UN, PBB, bukan Pajak Bumi dan Bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, semua negeri ini punya kalender yang bingung untuk menyatukannya. Maka disatukanlah dengan kalender yang diambil dari Gregorian Calendar. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini identitas, jelas identitas. Itu kalender identitas, Beb. Karena diambil dari Gregorian Calendar. Tapi karena Islam ini berlapang dada menerima apapun. Kita sudah diajarkan berlapang dada menerima Khandak, menerima Kubah, menerima Menara. Lalu kemudian kalender dipakai. Abdul Somad memakai kalender itu. Dia lahir 18 Mei. Maybe yes, maybe no. Sebagai penanggalan. Tapi kalau ikut celebration acara perayaannya yang sia-sia, maka tidak. Bagaimana supaya anak-anak muda tidak heboh ke sana kemari? Maka alhamdulillah berkumpullah di masjid beramai-ramai supaya dia tidak. Di sebagian masjid dibuat acara berzikir sampai jam 12, jam 1 malam. Supaya apa? Supaya anak muda tidak membakar uangnya, tidak kesia-siaan, tidak menghabiskan untuk perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Alhamdulillah dulu yang ke masjid itu orang-orang tua. Hari ini kalau disurvei nih wajah-wajah, memang ada beberapa yang tua, tapi sebenarnya itu anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Mereka sebenarnya anak muda yang luar biasa. Nah itu. Cuman mereka fisiknya. Mereka itu ibarat cup 70 bodinya, tapi mesinnya itu mesin susah saya nyebut merek, nanti iklan gratis. Nah itu. Nah, jadi hari ini anak-anak muda dengan penuh kesadaran. Saya lama berpikir, muda, ganteng, punya uang, mau-maunya malam tahun baru ke masjid. Itu kan makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Ini makhluk-makhluk seperti ini makhluk yang sudah hampir punah. Ini namanya pemuda saurus. Wahai bapak ibu di rumah, kalau kalian punya anak muda yang malam ini malah duduk berzikir di masjid, tablik akbar, pengajian, muhasabah, kalian adalah orang tua yang berhasil. Dan kalau kalian mau cari menantu, datanglah ke masjid malam ini. Aku sudah iklankan kalian, kalau nggak laku juga, serahkan kepada Allah SWT. Demikian Bang Adrian. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Semoga tadi cukup menjawab ya Pak ya. Jadi asalkan itu tidak terkait dengan urusan ibadah, insya Allah nggak mengapa. Ya, baik, masih ada satu kesempatan untuk satu penanya terakhir. Tadi sesuai janji saya mau berikan kesempatan kepada adik santri lagi, ya, para penghafal Quran kita. Tafadol, Mas, tolong namanya ya. Ya, boleh langsung aja, boleh. Baik, biar semua terdengar ke belakang pakai mic-nya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Maulud Sitorus. Kami dari pesantren Tahfiz Masjidil Hufaz MRBJ Ustaz. Dan kalau boleh memperkenalkan diri, saya dulu pernah diajarin sama Ustaz Abdul Somad ketika masih duduk di bangku perkuliahan di Wit Suskaryo. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Jadi Ustaz, setiap kita pasti pernah merasakan putus asa Ustaz. Apalagi ketika teman-teman santri itu ketika menghafal tidak mencapai target, maka mereka akan putus asa dan akhirnya nyerah untuk menghafal. Jadi Ustaz, yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana cara mengatasi agar mudah menghilangkan rasa putus asa dalam diri Ustaz? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, ini sebenarnya pertanyaannya mewakili semua juga yang hadir. Ada yang putus asa dalam menghafal Quran, ada yang putus asa mencari jodoh, ada yang putus asa gitu dalam hal-hal yang lainnya. Tapi mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Silakan Ustadz. Ustadz M. Ridho Sitorus. Sitorus itu bahasa Batak artinya istiqomah. Sitorus. Sitorus artinya terus. Jadi memang beliau pas untuk menjadi guru tahfiz. Jadi kalau ada kalian yang bengkok-bengkok ditoruskan ya kalian. Mudah-mudahan beliau menjadi inspirasi untuk murid-muridnya insya Allah. Yang pertama ditanamkan bahwa memang dalam diri manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Dia bisa naik, dia bisa turun. Yazidu bit ta'ati, dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Segala kejelekan itu bisikan setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan, menjanjikan kamu kurang. Tapi jadikan itu sebagai cambuk untuk membangkitkan semangat kita. Manusia ini bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Andai tidak ada satu padi pun lagi di Indonesia, orang masih bisa hidup 3 bulan. Manusia bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Andai malam ini semua kering, sumur, kita masih bisa hidup sampai hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat udah nggak ada sholat Jumat lagi. Mati semua manusia. 3 bulan tak ada makanan pokok. 3 hari kalau tidak ada air. Tapi orang hanya hidup bisa 3 detik kalau sudah tidak ada harapan. Kalau sudah tak ada harapan, maka tiang jemuran seperti lambaian bidadari. Ya ikat ke lehernya, jatuh. Naik ke gedung yang tinggi, dia tengok ke bawah macam sejengkal, terjun, mati. Bunuh diri. Maka jangan sampai putus harapan. Dan alhamdulillah kita untuk harapan 2023 semua harapan ada di Bekasi. Jadi jangan sampai tidak ada harapan. Jadi yang sampel dari Ustadz Muhammad Ridho tentang hafalan Quran, sesungguhnya itu hanya satu sampel kecil dari contoh kehidupan dalam masalah mencari rezeki, dalam masalah mencapai cita-cita, mencari peluang. Apakah Ustadz Somad pernah mengalami putus asa? Kalau putus asa, berarti saya sudah lama mati. Nyaris putus asa, tapi tertolong karena ada yang besar dan maha besar tempat berharap. Kalau setan berbisik, kalau di dunia ini sudah tak lagi tempat mengadu, maka ambillah air wudhu, tempelkan keningmu ke lantai, berbisiklah ke bumi, maka makhluk-makhluk di langit akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh untuk update status besok pagi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia makhraja, jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berapa banyak yang kita dapatkan dari usaha dan berapa banyak yang diberikan Allah tanpa usaha. Itu adik-adik yang ngapal Quran, berapa kali ayat ini dia ulang, sudah putus asa, pas tidur besok muncul dia, ingat dia. Berapa kali ayat ini yang menurut halaman ini berat sekali, tiba-tiba berapa kali begitu pedenya akan bawa ini sholat, hilang dia, karena calon mertua ada di belakang. Nah itu, jadi yang penghafal Quran merasakan itu. Jangan berharap pada yang sudah dihafal, jangan putus harap pada yang belum dihafal. Jangan terlalu berharap pada orang tua yang ada, jangan putus harap karena orang tua sudah tidak ada. Karena kita masih punya harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap Allah, 2, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau kita banyak istighfar, banyak bersolawat, banyak la ilaha illallah, banyak bertasbih, Allah akan kuatkan hati kita sehingga angin-angin yang menyambar-nyambar
bisikan-bisikan untuk putus asa, down, galau, itu akan hilang sendiri. Yang menjanjikannya siapa? Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang membuat letih itu pikiran, yang membuat capek itu pikiran. Makanya banyak rumah-rumah di kota besar menawarkan supaya kita jangan mikir, karena yang membuat naik kolesterol, yang membuat naik gula darah, kita hindari itu. Yang membuat naik gula darah, asam urat, detak jantung, kencing manis, itu semua berasal dari pikiran. Makanya orang gila itu sehat, karena dia tak berpikir. Yang membuat imun down itu pikiran. Makanya terkadang sekarang ini banyak orang-orang menawarkan kita gimana supaya nggak mikir. Orang yang pakai sabu-sabu itu nggak mikir. Orang yang ngisap ganja nggak mikir. Orang yang pakai narkoba nggak mikir. Orang yang pergi ke rumah-rumah yang sengaja untuk membuat pikiran tidak bekerja, ditulis di depan, how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran Anda. Dalam Islam tidak perlu pakai narkoba, tak perlu pakai ganja, tak perlu pakai sabu, tak perlu pakai apa-apa. Dengan kau berzikir mengingat Allah, maka saat itu coba praktekkan. Yang galau, yang macam-macam di pikirannya, nanti kalau kau begini akan begini, kau akan begini, kau akan begini, akan begini. Tasbih aja dia, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ketika dia berzikir, otomatis ini melemah dan sini menguat. Datang ke kiai, kata kiai banyak-banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang ke Habib, kata Habib banyak-banyak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang ke Ustadz, kata Ustadz, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pas ditanya, mana yang kau amalkan? Satu pun belum. Padahal ketiga-tiganya untuk menguatkan di sini hingga lemah di sini. Ketika kita banyak istighfar, astagfirullah, 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 sibuk kita dengan ini, akhirnya ini istirahat dia sejenak. Makanya kita disuruh berzikir supaya istirahat. Tapi bukan berarti orang berzikir itu tidak berpikir. Setelah dia berzikir, nanti pikirannya akan lebih tajam, pikirannya akan lebih lurus. Maka berbanyak berzikir. Banyak berpikir, kecerdasan intelektual. Banyak berzikir, kecerdasan spiritual. Banyak orang cerdas intelektual tapi kering spiritual, akhirnya lelah. Lelah ini, pikiran ini membuat kita lelah. Gara-gara berpikirnya kita lelah. Maka kalau kita banyak berzikir, insya Allah pikiran kita kuat, pikiran kita lurus, dan kita tidak lelah. Emosi, galau, ke depan diperkuat lagi zikirnya insya Allah. Demikian Bang Adrian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Saya ingat beberapa tahun lalu, dan bagi seorang public figure, artis, apakah dia profesinya sebagai membawa acara, penyanyi, penari, apapun lah itu, momen hari ini, tanggal 31 Desember Masehi, sebenarnya adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para pekerja seni. Kenapa? Karena bagi mereka yang bekerja di hari ini, umumnya akan mendapatkan penghasilan tidak kurang dari 3 kali lipat honorarium yang selama ini dia janjikan. Namun saya nggak tahu kenapa selama bertahun-tahun terakhir ini juga tidak ada pekerjaan yang datang kepada saya. Bisa karena memang tidak ada yang ingin menggunakan jasa kita, atau memang Allah sengaja tunjukkan rasa rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka-mereka yang ingin terus mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga Allah jaga diri kita, Allah jaga hati kita dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang akan bisa mengotori hati kita yang nanti juga berarah kepada pikiran-pikiran kita. Jadi bersyukurlah teman-teman semua, bapak-bapak, mungkin ibu-ibu, yang tadi kata Ustadz, anaknya saat ini sedang berkumpul, sedang
berada dalam Masjid Raya Bintaro Jaya yang kita cintai ini, untuk kita sama-sama merapatkan barisan, sama-sama untuk terus berzikir, kita bertahmid, ya, bertakbir, kita selalu mengingat pada Allah, karena hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, insya Allah pikiran kita juga lebih jernih. Dan saya masih memiliki satu kesempatan, karena waktu tadi dikasih kode oleh panitia, masih boleh Mas Adrian, satu orang penanya lagi. Kira-kira siapa yang beruntung? Saya izinkan untuk yang di belakang kali ini, ya. Tadi udah yang muda, boleh yang agak sedikit tadi tuh. Sebenarnya dia muda, tapi terbawa oleh casing yang sudah agak sepuh gitu, tua. Ayo. Ini, waduh, ini ada sesepuh kita. Bolehlah ini, yang pakai baju kuning sendiri nih, paling menyolok nih, paling centil sepertinya, Pak Mirwan. Iya. Ini kalau nggak dikasih ini bisa bahaya ini. Ya, orang tua kita, Pak Mirwan, silakan. Singkat aja Pak Mirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hasad tadi Ustadz, itu antara kita dengan Allah. Bagaimana dengan yang memfasilitasinya? Zaman-zaman pemilu begini banyak sekali yang terjadi, ya, sengaja difasilitasi untuk melakukan itu. Nah, kira-kira dosanya atau perbuatan yang memberikan ini lebih besar dari yang melakukan atau bagaimana Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada perbuatan baik, maka dia dapat pahala yang sama. Mafhum kebalikannya, siapa yang menunjukkan pada hasad, memfasilitasi hasad, maka dia dapat pahala hasad jariah. Jadi dapat yang sama. Jadi kalau dia dapatkan laku hasad sendiri 1, kalau dia tunjukkan kepada 5, berarti dapat bonus 4. 100 orang hasad gara-gara dia, maka teruslah menggeriak itu dosa-dosa hasad itu luar biasa. Dan kalau dia mati, hasad itu terus berlanjut, maka itu yang dikatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang melakukan tradisi yang jelek, hasad tadi, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'di, dan orang yang melakukannya setelah mati, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi dia dapat 100, yang melakukan itu dapat 100, dan yang itu ditransfer ke dia dan mereka tak berkurang. Itu dia dapat, meriahlah dia dapat panen dosa tadi. Itu. Jadi kita tidak akan pernah berhenti menyampaikan ini. Saya selama saya hidup, selama saya sehat, mau dibully orang, mau dicaci, saya sampaikan aja sampai akhirnya saya mati. Sampai akhirnya, kalaupun saya mati, dia tetap, orang yang benci sama saya itu lelah, letih sendiri. Karena kalau saya mati, video saya tetap di-share orang. Walaupun saya mati, malah lebih mengerikan lagi. Kalau saya mati, saya hidup, ditontonnya kan masih nggak terlalu takut kan. Tapi kalau saya udah mati, ditontonnya, mak kawannya udah mati pun muncul juga di handphone aku tuh. Demikian. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Amin. Allah. Terima kasih, semoga cukup memuaskan. Karena kalau Pak Mirwan ini memang memiliki keunikan ini Ustadz. Kalau pertanyaannya itu memang selalu nyerempet itu. Kalau nggak nyerempet itu nggak senang ini Pak Mirwan. Masya Allah, tapi itulah ya dinamikanya di masjid ini. Kita punya banyak jamaah dari berbagai latar belakang yang insya Allah akan bisa mewarnai masjid kita tercinta. Yang tidak hanya diisi oleh orang-orang yang sudah sepuh saja, tapi kita lihat di sini banyak anak-anak yang muda. Saya ngiri justru di usia-usia seperti kalian semua. Saya lagi ngapain hari ini? Lagi di mana? Tapi saya yakin barang siapa yang meninggalkan segala sesuatu itu karena Allah, insya Allah Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang akan lebih baik. Mungkin bukan saat ini. Kita mungkin saya ngerasa berkorban. Menurut kita yang di luar sana sedang melakukan banyak kesenangan, kenikmatan. Kita kok kayaknya sedang bersusah-susah di sini. Sebenarnya enggak. Sabar. Insya Allah nanti akan ada kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan. Saya bisa ngomong seperti ini karena
Saya juga dulu adalah pelaku maksiat. Pesan saya buat adik-adik semua, jaga 7 anggota badan kita. Mata kita, telinga kita, mulut kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, dan kemaluan kita. Karena itu adalah sumber keselamatan, tapi juga sekaligus kebinasaan kita. Berapa banyak orang-orang yang terjerumus kehidupannya karena ketidakmampuan untuk menjaga 7 anggota tubuh tersebut. Itu aja yang sedikit dari saya. Semoga walaupun sedikit, namun sebuah muhasabah menjadi inspirasi buat kita semua. Saya mohon maaf apabila mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mendampingi Ustadz Abdul Somad selama beberapa waktu di malam hari ini. Mohon doakan saya dan keluarga saya untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Mari kita sama-sama memakmurkan masjid kita tercinta, baik di sini maupun di masjid yang lainnya, terus menebarkan nuansa keislaman kepada siapapun, ya, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Untuk itu saya juga mohon kesediaan kepada Ustadz untuk memimpin doa penutup bagi kita semua. Semoga Allah selalu ridho atas apa-apa yang kita jalankan, menjaga kita dalam ketaatan dan ketakwaan, dalam ketauhidan, dan insya Allah Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin rabbal alamin. Tafadhol Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami yang sudah melahirkan kami, membesarkan kami. Tak dapat kami membalas kebaikannya, ya Allah. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, qawi imanaha, kuatkan imannya, wasahih ajsadaha, sehatkan badannya. Kalau dia sudah meninggal dunia, Allahumma ja'al quburaha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Wala taj'al quburaha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu, ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda kami yang hari ini di tengah godaan yang luar biasa, bisa dia meninggalkan semua perbuatan maksiat dengan segala fasilitas yang ada. Kuatkan mereka istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma hafaz syababal muslimin min kulli su' wa makruh, jaga anak-anak muda kami ini dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ya Allah, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma ja'al abna'ana min hufazil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, bil khusus para santri Maskanul Hufaz yang ada di Masjid Raya Bintaru Jaya ini, supaya hati mereka istiqamah dalam menghafal Quran. Allahumma ja'alhum min hafizil Quran, jadikan anak kami ini menjadi para penghafal Quran. Allahumma ja'alhum min hamalatil Quran, jadikan mereka menjadi para pengajar Al-Quran. Allahumma taqabbal minna a'malana, terima amal kami pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya sampai kami mati menghadap-Mu. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah iman dan Islam. Allahumma wafiq ulata umurina, orang-orang yang Kau berikan amanah tanggung jawab, jadikan mereka betul-betul amanah, supaya segala amanah itu menjadi amal soleh yang dapat dijadikan bekal menghadap-Mu nanti, ya Allah. Andai kami mati, jadikan kematian kami itu membuat kami berhenti dari dosa-dosa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, kalau Engkau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, kalau Engkau takdirkan kami mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa. Allahumma ja'al ayyamana khairan min amsina, jadikan hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal dan barakah,
supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma aftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, wa abwaban ni'mah, pintu-pintu nikmat, wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Allahumma ghafir masyayikhana, guru-guru kami yang sudah mendahului kami, ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ghafir man ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami belum sempat membalasnya, belum sempat kami membalas segala kebaikan mereka. Kalau mereka masih hidup, panjangkan umurnya, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammam taqsurana. Amal kami, salat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami penuh dengan kekurangan, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong supaya hati kami ini selalu berzikir, wa syukrika, selalu bersyukur. Allahumma ja'alna zakirin, jadikan lisan kami berzikir, hati kami berpikir, qalbu kami senantiasa diisi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, istighfar astaghfirullah. Senantiasa kami bersolawat. Kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizukna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan umrah. Allahumma rizukna ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya kami dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tak bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi kami sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Izinkan kami dapat masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika, jadikan kami menjadi pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat kami meregang nyawa, saat keluar ruh dari jasad kami, izinkan yang terakhir keluar dari lisan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu. Jangan jadikan kami orang yang tertipu dengan dunia ini ya Allah. La taj'alid dunya akbar hammina, jangan jadikan dunia ini cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Allahumma ja'alna mukhlasin, jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas, beramal hanya karena Engkau semata ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamah, sucikan hati kami dari hasad, sucikan hati kami dari dengki, sucikan hati kami dari nifaq munafik, sucikan hati kami dari segala syirik, sucikan hati kami dari kufur. Isi hati kami dengan zikir, isi hati kami dengan ridha, isi hati kami dengan qanaah, isi hati kami dengan merasa cukup dengan Engkau berikan yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu mencari-cari yang haram. Allahumma qanni'na bima a'taitana, cukupkan kami menjadi orang-orang yang qanaah dengan segala yang Kau berikan pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Tetap jaga ketertiban, jaga hati, jaga kebersihan, jaga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.